Pemirsa, sekarang saatnya kita ikuti bersama perkembangan data terbaru penanganan kasus COVID-19 di tanah air dari kantor BNPB. Ingin agar angka yang positif menderita COVID-19 ini turun. Tentu tidak bisa kalau hanya mendengarkan, tetapi tidak mempraktikkan dan tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan tersebut. Maka, sekali lagi, pada sore hari ini, izinkan saya untuk mengulas kembali tentang pentingnya mempraktikkan hal-hal mendasar yang melindungi diri kita dari COVID-19. Membiasakan disiplin itu sebenarnya mudah. Misalnya, cuci tangan sesering mungkin. Cari tempat cuci tangan yang ada sabun dan air mengalir. Atau, gunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol. Jadi, kemanapun kita pergi, selalu membawa hand sanitizer. Saudara-saudari, antivirus atau vaksin COVID-19 belum ditemukan sampai sekarang. Berbagai uji coba masih dilaksanakan dengan teliti. Namun, belum dapat dipastikan kapan kita akan punya vaksin yang efektif. Karena vaksin sebenarnya bisa melindungi diri kita dari virus SARS-CoV-2, si penyebab COVID-19 ini. Menurut pakar kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap COVID-19 saat ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Tameng kita adalah perilaku yang mengurangi resiko penularan. Menurut Ketua Gugus Tugas Legend Doni Monardo, kedisiplinan melakukan protokol kesehatan tersebut ditambah dengan konsumsi gizi dan perilaku hidup sehat akan membuat kita tetap kuat untuk tetap bersama lawan COVID-19 ini. Dan menurut Presiden Joko Widodo, melakukan keduanya dengan rajin dan bersama-sama membuat kita produktif dan aman dari COVID-19. Masyarakat tetap sehat, negara tetap kuat. Saudara-saudari, ingat, produktif bukan hanya berarti bekerja di kantor atau di luar rumah. Bagi Bapak Ibu yang bekerja dari rumah, teruslah bekerja dari rumah. Teknologi dan kreativitas akan memungkinkan kita tetap berkarya dan bekerja bersama. Pada sore hari ini, saya akan menjelaskan salah satu dari protokol kesehatan yang harus sering kita lakukan. Sekali lagi, mencuci tangan dengan baik dan benar penting sekali dilakukan. Kenapa? Karena lebih dari 1.000 jenis kuman, baik itu bakteri, virus, jamur, itu dapat terbawa di tangan kita. Bagi rekan-rekan sejawat dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di rumah sakit, penelitian menunjukkan bahkan lebih besar lagi potensinya. Dan tangan kita ini, saudara-saudari, menyebarkan kuman tersebut. Maka dengan sering menyentuh atau memegang benda-benda yang ada sekeliling kita, itu bisa saja menularkan kita. Dan apabila langsung menyentuh mata, hidung, dan mulut kita tanpa cuci tangan terlebih dahulu, maka dapat dipastikan bakteri, kuman, dan terutama virus penyebab COVID-19 ini akan masuk ke tubuh kita dengan mudah. Sejumlah studi menunjukkan bahwa virus COVID-19 dapat bertahan sampai dengan 72 jam di atas permukaan plastik dan stainless steel atau besi tahan karat, dan dapat bertahan sekitar 4 jam di atas permukaan tembaga dan kurang dari 24 jam pada kertas karton. Jadi, selalu ingat untuk sering-sering mencuci tangan, karena kemungkinan besar kita bisa menyentuh permukaan-permukaan tersebut kalau kita berada di luar rumah. Badan Kesehatan Dunia WHO menyarankan mengikuti 7 langkah cuci tangan yang benar, yaitu selama sekitar 20 detik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Presiden Joko Widodo sering mengingatkan kita semua bahwa kita bisa mengatasi pandemi ini dengan bergotong royong, bersatu, kerjasama melawan COVID-19. Nah, di saat seperti ini, kebersamaan kita diuji. Kebersamaan hanya bisa dilakukan jika kita disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Dan disiplin ini akan menghasilkan perubahan perilaku dengan kebiasaan baru, sehingga kita menjadi produktif dan aman dari COVID-19. Mari kita semua mewujudkan kebiasaan baru ini, terwujud di banyak tempat, seperti tempat ibadah, pasar, sarana perkantoran,
stasiun kereta api, bandara, dan tempat-tempat lainnya. Saya yakin bahwa semua anggota masyarakat akan saling bergotong royong, bersatu melawan COVID-19 dan bersatu menyelesaikan krisis kesehatan ini. Saya juga mau mengingatkan bahwa beradaptasi bukan berarti menyerah, apalagi mengalah. Beradaptasi adalah mengubah perilaku dengan kebiasaan-kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu, sering-seringlah mencuci tangan, dan tentunya semua pihak dapat membantu mewujudkan kebiasaan baru ini terwujud di banyak tempat. Seperti tadi ada di tempat ibadah, pasar, sarana perkantoran, dan lain-lain. Sediakanlah tempat cuci tangan dan sabun yang memadai. Atau, jika tidak memungkinkan, minimal sediakan cairan antiseptik dengan kadar alkohol sekitar 70%. Gerakan cuci tangan yang masif dan massal ini bukan hanya dapat memutus penularan COVID-19, tapi dapat meningkatkan infrastruktur perilaku hidup bersih sehat kita. Karena menurut survei BPS tahun 2019, proporsi populasi perkotaan yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir di Indonesia masih di bawah 80%, dan angkanya lebih rendah lagi di populasi pedesaan. Maka, mari jadikan gerakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gerakan melawan COVID-19, sekaligus membangun sarana kesehatan untuk kemaslahatan semua orang. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan Dr. Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan kinerja data sampai dengan hari ini, Kamis 11 Juni 2020.